Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Awillah. Saya dari kelas D yang mengikuti matkul komparatif linguistik yang diampu oleh Bapak Hanan. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi yang diambil dari sebuah channel YouTube yang bernama Linkspace, yang di mana dalam video tersebut membahas mengenai bilingualistik. Bilingualistik tersebut merupakan suatu hal yang bagi kalangan dewasa atau orang tua itu belum menguasai hal itu secara baik dan benar. Bahkan mereka bisa dikatakan sangat menakutkan hal tersebut. Tetapi bagi para bayi, hal-hal yang dirasakan oleh orang tua atau orang dewasa tadi itu tidak berpengaruh bagi mereka. Kenapa mereka khawatir? Karena orang tua atau orang dewasa itu melihat ketika anaknya atau bayi tadi ketika tumbuh dewasa, ketika tumbuh dalam dua bahasa, mereka akan mengalami kesulitan, baik itu secara pelafalannya, penempatan kata, atau penyusunan kata per katanya. Hal-hal yang dirasakan oleh orang tua tadi itu pun dirasakan oleh para ahli bahasa atau linguistik, tepatnya pada tahun 1980. Sehingga istilah penguasaan dua bahasa pertama tadi disebut dui bahasa. Pada akhir tahun 1970-an, sebuah makalah yang sangat berpengaruh di sana mengatakan bahwa bayi bisa menggunakan dua bahasa dengan baik dan benar. Baik dan benar di sini adalah mereka bisa melafalkan kata itu dengan baik, bisa menghafal kosakata yang benar dan menempatkan hal tersebut di pikiran mereka sesuai dan tepat. Sebuah studi tahun 2000 yang mana dalam studi tersebut mengamati 15 anak bilingual bahasa Perancis Inggris yang kisaran umurnya adalah 2 tahun dan 4 tahun. Para peneliti ingin melihat apakah mereka mengalami kesalahan dalam menempatkan negasi dalam kalimat atau peletakan kata negatif dalam sebuah kalimat. Dalam inti studi tersebut, yang mana anak umuran 2-4 tahun itu tidak mengalami kesalahan dalam peletakan negasi dalam sebuah kalimat. Seperti contoh yang akan saya contohkan di sini, yaitu saya akan mengambil dari 3 bahasa, misalkan dari bahasa Inggris, bahasa Sunda, ataupun bahasa Jawa. Pertama adalah bahasa Inggris. Contohnya, I will not go to school. Kata not di sini adalah negasi ataupun negatif, yang mana posisinya sebelum kata kerja. Atau bahasa Sundanya, abdi moal tuang sareng sangu ayeuna. Moal di sini adalah negatif atau negasi. Tuang ini adalah kata kerja. Moal berposisi sebelum tuang, yang artinya negasi berposisi sebelum kata kerja. Atau lagi bahasa Jawanya, aku ora lungo nang ndi. Kata ora di sini adalah negatif, lungo adalah kata kerja yang secara posisi adalah negasi berposisi sebelum kata kerja. Nah, dalam penelitian tadi, anak kecil tersebut bisa menempatkan negasi
secara baik dan benar itu sebelum kata kerjanya. Dari sebuah tinjauan simulasi atau data yang diambil dari seorang anak, tepatnya data ini diambil pada tahun 2005 yang dikumpulkan dari seorang anak dalam waktu yang cukup lama ataupun dari 29 anak yang berbeda-beda, yang mana anak tadi berkisaran umur 1 sampai 6 tahun dari pasangan bahasa yang cukup berbeda jauh. Contohnya bahasa Spanyol, Inggris, Prancis, Swedia, dan lain-lainnya. Nah, dalam penelitian tersebut, para peneliti ingin melihat apakah dari 29 anak itu mengalami kesulitan dalam banyak hal yang bersifat sintaksis, yakni seperti kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, atau kata negatif atau negasi, atau jenis kalimat, jenis kelaminnya. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa anak-anak itu tidak mengalami hal kesulitan apapun dalam menempatkan kata-kata yang berbeda satu sama lain dengan baik dan benar. Mereka bisa menempatkan satu kata, misalnya bahasa Inggris, ditempatkannya pada bahasa Inggris Spanyol, bahasa Spanyol. Mereka bisa menempatkan hal itu secara sintaksis dengan benar. Karena mereka menjaga dua bahasa tersebut terpisah dalam otak mereka masing-masing. Seperti hanya contoh dalam bahasa Arab itu, peletakan negasi itu bisa sebelum subjek dan kata kerjanya. Contohnya apa? Lam akul. Kata lam di sini adalah negasi, yang mana peletakannya itu sebelum subjek dan predikatnya atau kata kerjanya. Nah, atau bahasa Indonesianya, saya tidak akan melakukan hal-hal apapun. Dalam bahasa Indonesia ini, negasi tidak itu posisinya antara subjek dan kata kerja. Ini kan berbeda dengan bahasa Arab yang saya contohkan tadi. Nah, menurut riset yang dikemukakan pada tahun 2005 tadi itu, hal-hal yang berbeda secara sintaksis tersebut, anak kecil yang kisaran umur 1 tahun dan 6 tahun itu bisa memisahkan satu bahasa dengan bahasa yang lain secara yang baik dan benar. Atau mereka bisa mengucapkan fonem dari suatu bahasa itu dengan baik dan benar. Mereka bisa melakukan hal tersebut. Pada tahun 2003, sebuah studi mempelajari dari dua bahasa, yaitu bahasa Spanyol dan Katalan. Katalan itu yaitu suatu daerah yang letaknya di Spanyol. Dalam penelitian ini, yang diamatinya adalah pelafalan sebuah konsonan yang bunyinya itu seperti e, atau bahasa Sunda, atau dalam bahasa Sunda seperti e, itu sebenarnya berbeda. Nah, anak atau bayi Katalan dan Spanyol itu dilihat, dikaji pelafalan yang dalam seperti bahasa Sunda tadi. Mereka dikaji apakah mereka bisa membedakan pelafalan tadi. Dalam penelitian tersebut dibagilah 3 kelompok. Pertama ada kelompok 4 bulan, ada 8 bulan, ada 12 bulan. Kelompok bayi pertama 4 bulan. Bayi ini disebut bayi yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena mereka bisa
atau pandai membedakan perbedaan vokal satu dengan yang lainnya. Terus golongan kedua adalah 8 bulan, yang mana mereka kurang pandai dalam melafalkan perbedaan vokal tadi. Dan golongan ketiga adalah 12 bulan, yang mana mereka terkunci dalam sistem suara bahasa tersebut, yang mana baik Spanyol itu kurang peduli dalam membedakan bunyi-bunyi vokal tadi. Sedangkan baik Katalan itu mereka bisa membedakan hal-hal tadi secara baik dan benar. Nah, yang menjadi alasan orang tua begitu khawatir adalah karena mereka mendengar anak-anak mereka mencampurkan bahasa bersama, dan mereka seperti mengatakan, ntar anak saya seperti apa ya? Ntar anak saya ngomong gimana ya? Ntar anak saya menempatkan ini gimana ya? Ntar anak saya melapakkan ini seperti apa ya? Hal-hal tadi atau proses yang tidak menempatkan dua bahasa tadi adalah disebut proses pencampuran kode. Yang mana pencampuran kode itu bisa terjadi dalam setiap bahasa, baik dalam lapisan bunyi-bunyinya, atau pembentukan katanya, atau penyusunan katanya, atau peletakan kata per katanya. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang tua. Namun dalam contoh di sini ada seorang anak bilingual Jerman atau Inggris mungkin mengatakan sebuah kata satu dengan kata lain itu berbeda. Alih-alih mereka sampai membuat perbedaan masalah dalam maknanya. Penelitian awal mengenai percampuran kode tadi mengambil kesimpulan bahwa anak-anak sebenarnya hanya kebingungan dalam menempatkan hal tadi. Tetapi kemudian para ahli bahasa lain berpikir, bukankah orang dewasa juga mengalami hal yang dialami oleh anak kecil tadi? Nah, dalam perkataan ahli bahasa lain tersebut itu menemukan atau menyimpulkan bahwa semua itu dikondisikan, tergantung pada siapa Anda bicara atau apa yang Anda bicarakan, atau seberapa baik Anda meletakkan bahasa tadi. Mungkin hanya cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.